Assalamualaikum everyone, welcome back with me, Alia Reka Anjani. Kali ini aku mau, baru selesai banget baca Sagaras. Mau review, intinya aku mau review Sagaras, novel Sagaras tentang orang tua Ali. Dan aku baca dulu blurbnya. Akhirnya siapa orang tua Ali dijawab di buku ini. Ali bertahun-tahun berusaha memecahkan misteri itu. Raib dan Sally tentu tidak akan membiarkan Ali sendirian. Mereka sahabat sejati. Dan jangan lupakan Balthazar alias Mr. B dengan segenap kalimat kasar seolah tidak peduli. Dia selalu siap membela. Tapi bagaimana jika misteri itu terhadang tembok kokoh Sagaras? Wow, dan mereka harus bertarung hidup mati 5 ronde melawan kesatria Sagaras. Jangan khawatir, kalian akan tersenyum lebar dan boleh jadi sambil menangis saat tiba di halaman terakhir buku ini. Lebih tepatnya tuh, ini aku jelasin dulu ya, tiap kalimat di blurb ini. Jadi tertahan tembok kokoh Sagaras. Ini aku nggak ngasih tahu detail karena nanti terlalu spoiler. Jadi tembok kokoh Sagaras itu maksudnya Sagaras itu nggak mudah dimasuki oleh penduduk klan lain gitu. Mereka benar-benar tertutup gitu, nggak nerima gitu. Kemudian mereka harus bertarung hidup mati. Jadi ketika Raib, Ali, Sally, dan Master B, jadi mereka tuh berempat untuk menemukan rahasia tentang orang tua Ali. Mereka bertarung hidup mati 5 ronde melawan kesatria Sagaras. Itu nanti teman-teman bisa baca sendiri detailnya, karena mereka benar-benar bertarung mati-matian sih menurutku. Dan nanti aku bahas tentang kesatria Sagaras. Terus jangan khawatir, kalian akan tersenyum lebar. Jujur sama menangis itu dua-duanya sih. Setiap ada kisah sedih di bagian atau chapter-chapter Sagaras tuh aku antara nangis tapi ada lucunya gitu. Kata-kata tulisan percakapan mereka tuh ada yang lucunya, terus kayak sedih padahal itu lagi situasi sedih. Itu yang aku rasain ketika baca Sagaras. Dan yang unik dari novel ini yaitu tentang nama-nama kesatria Sagaras. Jadi kesatria Sagaras itu awalnya aku kira kan cuma satu orang, dan ternyata tuh nggak cuma satu orang, dan nama-namanya tuh identik dengan satu kata. Dan satu katanya itu benar-benar diambil dari nama-nama kendaraan. Maksudnya bagian-bagian dari kendaraan. Contohnya motor sama mobil. Nah, kan dalam motor tuh ada kayak ban, rem, terus setir, terus ban, rem, setir, jok. Jadi itu nama-namanya satu kata. Ada yang kesatria Sagaras namanya jok, terus setir. Pokoknya teman-teman, itu uniknya. Maksudnya Bang Tere tuh ngambil nama tuh nggak istilah-istilah aneh atau istilah-istilah apa ya, luar negeri misalnya gitu. Enggak, jadi sesuatu yang deket sama kita, sama pembaca. Itu unik banget. Aku nggak kepikiran buat make nama ban, coba bayangin. Setir, kan kocak banget. Nah selanjutnya aku mau bahas dulu nih e-booknya. Di sini chaptersnya ada, kalau yang utuh ya Sagaras, cerita tentang Sagaras semua itu sebenarnya sampai 23. Kemudian ada bonusnya tuh ini bulan sabit gompal. Nah kalau yang 3 cerita ini itu cerita tambahan yang pernah Bang Tere share di Facebook. Kemudian selanjutnya aku mau bahas di bookmarksnya. Jadi aku udah
simpan beberapa halaman yang menurut aku menarik untuk dibahas. Di sini di halaman kelima. Ini kayaknya yang lucu deh. Di sini kalian lama-lama seperti Ali deh. Kalau dia, entah berapa kali dia tidak masuk sekolah. Sehari masuk, besoknya 2 hari bolos. Sehari masuk lagi, besoknya 3 hari menghilang. Begitu saja kelakuannya. Benar, si kusut itu kok bisa-bisanya belum dikeluarkan sih? Mana nilai ulangannya jelek melulu, jarang masuk. Itu kocak banget. Mungkin karena dia jago main basket, kan banyak tuh mahasiswa berprestasi olahraga malah diterima di kampus bagus. Tapi nggak begitu juga kali. Ahli itu ulangan matematikanya sering 0. Jawaban ulangan semau dia saja. Jawab ulangan semau dia saja. Jadi aku pernah di video sebelumnya aku bahas tentang nilai MTK Ali itu 0 dan jawabannya tuh bener-bener cuma gambar-gambar kayak gitu. Dan ini tuh ada di serial di cerita Sagaras ini. Nanti ada sedikit dijelasin. Lucu banget. Dan aku mau lihat lagi bookmark selanjutnya. Di sini bagaimana perjalanan kalian? Jadi ternyata Bapak Kepsek kepala sekolah Ali, Seli, dan Raib adalah kalian bakal gak nyangka banget. Aku pun gak kepikiran, bener-bener gak kepikiran. Di sini dia bilang si kepala sekolahnya Raib, Ali, Seli, aku tahu kalian baru pulang dari Klambulan dan kalian harus cari tahu sendiri kenapa Kepseknya tahu. Dan menurut aku itu plot twist banget karena aku gak nyangka itu bakal ada di pikiran Bang Tere. Oke, selanjutnya di sini. Nih, Selena bilang dia tidak tahu Ali dari klan mana, yang pasti anak itu blasteran banyak klan. Penjelasan tentang detail kenapa Ali bisa blasteran banyak klan, teman-teman harus baca sendiri karena aku nggak boleh jelasin karena itu spoiler banget. Nah, selanjutnya di sini ada terjemahan dari bahasa Sagaras yang Ali pernah dengerin tapi dia ketiduran gitu. Di sini artinya yang bahasa Sagaras yang direkaman badai kapal waktu itu tepat di kelahirannya Ali. Artinya begini: tinggalkan tempat ini segera. Itu kata para pemimpin atau kesatria Sagaras. Terus kami mohon, ini kata orang tuanya Ali sama ini kata orang tuanya Ali, itu ayah sama ibunya gitu. Nah, kalian tidak diinginkan lagi, tinggalkan tempat ini segera, ini kata pihak Sagaras. Kami mohon beri kesempatan, aku mengandung putra keturunan. Dan akhirnya disitulah kejadian detail ini dijelaskan di ebook. Jadi aku gak bisa jelasin karena nanti spoiler. Terus kita ke halaman 170. Halo Ali. Oke, di sini kan pernah kan ada cerita cerpen kalau nggak salah, pernah aku bacain juga kalau si Ali ini mencuri barang atau catatan milik Batozar. Dan di sini kocak banget pas ketemunya. Akhirnya kan si Batozar nih tahu nih Ali kemana kan, udah mencuri. Terus di sini Batozar langsung bilang, berani-beraninya kamu mencuri catatanku, gitu kan, galak. Terus Ali cuma santai, aku minta maaf Master B, tapi aku tidak punya pilihan, gitu. Aduh, greget banget tau gak sih soal Ali di sini. Pokoknya penggambaran Ali itu jenius dan bikin siapa sih cewek yang gak suka gitu. Kayak aduh. Pokoknya keren banget dia di sini. Walaupun tanpa kekuatan, tapi dia pinternya, jeniusnya parah banget.
dan kalian bakal tahu kenapa dia punya keturunan pinter. Ali keturunannya tuh jenius gitu. Itu dari mana, kalian bakal tahu jawabannya di sini. Nah, yang terakhir ini aku spoiler tapi nggak detail banget tentang siapa ayah dan ibunya Ali. Ibunya Ali adalah penduduk Sagaras. Detailnya kenapa bisa jadi penduduk Sagaras, terus kenapa dia bisa di Klan Bumi, terus kenapa bisa ketemu ayahnya Ali, itu kalian baca sendiri. Terus ayahnya Ali itu blasteran antar bangsa. Di dalam tubuhnya mengalir darah klan bulan, bumi, matahari, komet minor. Juga menariknya dia mewarisi kode genetik bangsa Ceros. Dan kalian bisa tahu detailnya gimana caranya bisa keturunan blasteran. Kalian baca sendiri, oke? Dan selanjutnya aku pengen ngasih tahu kelebihan dari novel ini. Pertama, Bang Tere tuh selalu memasukkan unsur ilmu pengetahuan. Jadi tuh ini petualangan tuh bukan sekedar sihir punya kekuatan, tapi ada bukti ilmiahnya. Terus yang kedua, selalu memberikan pesan moral sesuai kehidupan yang terjadi saat ini gitu. Kayak contohnya nih ya, ada tentang politik juga. Tapi tuh rapi banget kemasannya, aku suka banget. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya tuh ada typo, nanti aku bacain nih di notes ini, aku udah notes semua tentang kelebihan dan kekurangannya. Oke, di sini anomali itu keanehan. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung nanti pas baca di sini, baca Sagaras, anomali itu keanehan yang terjadi di alam gitu. Pokoknya nanti teman-teman baca sendiri deh biar nyambung ya. Terus di sini mama sih yang dipikirin cuma mau balas pamer ke tante yang suka pamer. Itu kata-katanya Raib. Jadi itu sindiran halus sama yang terjadi saat ini. Kan pada suka pamer tuh. Nah, selanjutnya ini penting banget. Ini yang terjadi di Indonesia, di Klan Bumi, klan rendah ya. Jabatan direktur juga posisi komisaris. Aduh, itu tergantung atasannya. Terserah mereka mau milih siapa. Mau serajin atau sebaik apapun papa bekerja, tidak otomatis terpilih. Itu kayaknya telak banget ya buat para penduduk klan rendah. Kamu harus mulai akrab dengan Ibu Ali biar semua berjalan lancar. Ini lucu banget. Lucu banget. Ini kata-katanya Sally buat Raif. Lucu banget. Kalian kalau udah baca ini maksudnya pasti kalian ngerti. Nah, catatan perjalananku, Batuzer mendelik dia merobek satu lembar catatanku. Ini pernah ada di cerpennya Ali. Catatan perjalanan Batuzer tuh dicuri, dirobek selembar sama si Ali karena dia mau ke Sagaras, ke klan Sagaras, mencari tahu tentang ayah dan ibunya. Terus MV Trans-Pacific itu nama kapal yang dipakai untuk menyeberangi lautan samudra. Aduh, keren banget. Dan kapalnya Ali tuh namanya MV Ali. Aduh, oh my god. Sagaras selalu berubah. Ini tentang posisi Sagaras ya. Sagaras selalu berubah posisi. Tempat itu sepertinya memiliki konstelasi tersendiri, terpisah dari klan lain. Satu-satunya akses menuju ke sana dari gerbang yang tersambung ke klan Bumi. Jadi teman-teman nanti bakal tahu kenapa klan Sagaras itu bisa terpisah dan memilih untuk menyendiri gitu, gak mau dikunjungi. Itu teman-teman harus baca sendiri. Terus aku akan memanggil kalian seperti itu jika kalian bisa membuatku bergeser dari tempat berdiriku. Itu kata-katanya si Batozar. Terakota baja itu kekuatannya Sally. Terus mata merahnya berputar-putar. Ini aku masih belum bisa ngebayangin sih. Ini kan ini termasuk kekurangan ya? Maksudnya aku nggak bisa mengimajinasikan mata Batozar itu berputar-putar gitu. Kayak gimana gitu.
Ini berkali-kali sih sering disebutin di Sagaras. Terus petarung terhebat di dunia paralel hari ini adalah pemilik teknik es paling mematikan. Itu suatu fakta ya. Terus yang buas tanpa ampun menyerang ujian kalian bukan di kertas-kertas ini nih yang sekarang terjadi di Indonesia, atau simulasi bertarung dengan pengawasan penuh, melainkan bertarung untuk bertahan hidup. Maksudnya jadi tuh ujian si Raib Ali Seli itu tuh bukan nilai-nilai di atas kertas doang gitu, kayak mereka tuh praktek langsung, nggak hanya teori. Itu sih yang aku, pesan moral yang aku simpulin ketika baca Sagaras. Terus Mer sekarang mengomel saat mengetahui beberapa masakannya hilang. Jadi ya Allah, pinter banget sih Batozar nyolong makanan dari Mer ketika mereka lagi di kapal. Lucu. Dulu di klan rendah, orang-orang juga akan bilang sihir saat menyaksikan menyalakan api sekali jentik dengan pemantiknya. Cetak, api menyala. Nah, ini kenapa aku bilang suatu kelebihan dari tulisan Bang Tere. Bang Tere itu selalu menganalogikan dengan ilmu pengetahuan. Kekuatan-kekuatan sihir yang 3 sekawan ini miliki itu ada penjelasan ilmiahnya. Seperti menjentikkan ini api, korek api itu kan tiba-tiba menyala gitu kan, bisa itu bilang sihir, tapi kan ada penjelasan ilmiahnya yang mungkin kita nggak tahu gitu. Terus si rambut berantakan itu Ali. Nah, ini MV Ali yang aku bilang, tidak ada yang bisa membanding, ini quotes banget sih, tidak ada yang bisa menandingi kegigihan seseorang saat dia benar-benar menginginkannya. Jadi itu Ali benar-benar mengeluarkan seluruh otak dan fisiknya di Sagaras ini. Dia gigih banget sih buat nyari tahu tentang orang tuanya. Nih, di sini aku salut banget sama Ali. Dia akhirnya bisa coba belajar bahasa Sagaras cuma 36 jam. Bayangin. Aduh, dia tuh emang jenius banget demi keturunan titik, kalian harus cari tahu sendiri. Maaf, kursi Ilai hanya 3 Master B. Aku tidak tahu akan banyak rombongan di... Ini kata-katanya Ali. Ngeledek Batozar. Tapi bagaimana kita keluar? ini lucu banget. Ini ketika mereka lagi berantem di sama Gurita. Ini sains banget tapi lucu banget. Selanjutnya, ini tuh ada dunia paralel jasa tur ke perut Gurita. Mereka bertarung dengan Gurita dan tur ke perut, ya ampun. Lucu banget, kalian harus baca sendiri. Terus belajar semata-mata untuk pengetahuan, bukan untuk nilai. Apalah artinya nilai? Ini quotes banget dari buku Sagaras. Terus ini lucu. Batozar menatap mie instan yang disajikan di dalam cup. Dia mendengus, dia belum pernah melihatnya. Dan di sini Batozar bilang mie instan tuh cacing di air. Ya Allah, ngakak banget. Mereka baru 16. Oke, di sini banyak yang nanya kan, kalau Ali, Seli, Raib tuh umur berapaan sih kan? Terus di sini tuh dijelasin mereka baru 16 sampai 17 tahunan gitu. Udah mau lulus gak sih SMA? Nah, iya sama Ragas juga. Jadi sama Ragas ini artinya aku mohon juga gitu. Batozar itu lucu banget sih. Dan kerennya Bang Tere tuh menciptakan bahasa kali ya, bahasa Sagaras. Keren banget sih. Itu kelebihan juga dari novel ini. Dan ada juga yang bilang, yang komen di YouTube aku, kalau Sagaras itu berasal dari bahasa Sunda Sagara yang artinya laut. Itu aku masih belum nyari tahu gitu ya, tapi itu ada yang bilang kayak gitu. Pertandingan olahraga beregu. Dan ya, jadi mereka tuh 5 ronde yang tadi di blurb di awal. Mereka tuh tanding kayak kita post to post gitu loh. Dan itu keren banget.
Mereka tanding tuh nggak bareng-bareng lagi, tapi kayak misalkan pos ini harus satu orang, pos ini harus satu orang. Dan kejutannya di pos kelima, kalian harus baca sendiri. Aku nggak bisa kasih tahu. Nah, di sini ada typo yang menjadi kekurangan dari Ibu Sagaras. Sangat, ini harusnya sangat di halaman 354. Terus teknik terlarang itu, jadi ada yang memakai teknik terlarang, siapakah dia? Terus Ali terlihat menangis untuk pertama kalinya, itu mengalahkan salah satu dari 8 keajaiban dunia. Jadi ini tuh yang aku bilang, ini lagi situasinya sedih, tapi itu mengalahkan salah satu dari 8 keajaiban dunia. Itu tuh ngakak banget, tau gak sih pas aku baca, ya ampun. Terus di Sagaras, pemimpin dipilih melewati rangkaian ujian panjang puluhan tahun. Ini yang aku bilang menyindir gitu ya. Jadi pemimpin itu nggak bisa instan. Itu sih yang aku dapat. Sistem kehormatan berpendapat. Nah, ini juga harus diterapkan di klan rendah ya, terutama di Indonesia. Terus akhirnya petarung klan matahari ini menguasai teknik mematikan milik leluhurnya. Dan ini Sally, dan ini bagian yang Sally tuh mengeluarkan kekuatan barunya. Pernah ada yang jawab di komen YouTube aku, teknik barunya Sally, teman-teman bisa lihat aja, tapi aku nggak bisa ngasih tahu di sini karena takut dimarahin. Terus klan bulan izinkan orang tua ini mengucapkan, nah ini typo, kan klan Bon Appetit itu klan bumi gak sih bahasanya. Nah selanjutnya klan Aldebaran, mereka juga ingin tahu siapa yang mengirim mereka, dan di Sagaras ini menyambung-nyambungkan ke klan Aldebaran. Jadi tuh Aldebaran tuh kan bakal terjadi perang besar di sana, dan menurutku kalau dari setelah baca Sagaras ini, semua permasalahan antar paralel ini bermula dari para pemimpin klan Aldebaran. Kayaknya itu yang berusaha dipecahkan. Jadi pada berombong-rombong nih para pemilik kekuatan untuk ke klan Aldebaran nantinya. Aduh, kita tunggu aja ya. Nah ini yang aku bilang joke. Ini nama salah satu kesatria Sagaras. Terus ada bahasa asing juga. Reviewer, aku nggak terlalu bacanya ya, nggak terlalu bisa bacanya. Terus melahirkan seorang pemimpin yang baik tidak instan, itu yang tadi aku bilang. Pemimpin adalah pelayan bagi penduduknya. Terus Gil menyebut nama asli tanpa mahkota, Ra. Jadi ini nih banyak nih yang nanya nih, nama asli si tanpa mahkota siapa? So ada juga nih di sini namanya Ra. Oke, sekian review Sagaras kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Semoga terhibur ya.